Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum Serikat Islam di seluruh Indonesia dan dimanapun berada yang saya cintai. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 16 Oktober 2025 adalah 120 tahun Serikat Islam sejak didirikan oleh Saman Hudi dan kawan-kawan di Lawean Solo pada tahun 1905. Perjalanan 120 tahun adalah perjalanan panjang sebuah organisasi, dan inilah organisasi kebangkitan nasional yang mendorong pergerakan kemerdekaan Indonesia pertama sekali yang lahir di bumi pertiwi. Saudara yang saya cintai, perjalanan 120 tahun adalah perjalanan yang panjang, yang penuh dengan tantangan, hambatan, dan juga keberhasilan serta kejayaan. Kita sudah melalui itu semua sebagai sebuah organisasi yang dicatat dalam sejarah bahwa Serikat Islam adalah penggerak awal kebangkitan nasional Indonesia. Para pendahulu kita dari Saman Hudi, Hos Cokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, dan tokoh-tokoh yang lainnya telah menanamkan nilai-nilai yang sangat luar biasa bagi kelanjutan Serikat Islam. Nilai-nilai itu terus harus menjadi pegangan dan tertanam dalam hati kita semua kaum Serikat Islam. Kita memiliki 6 program asas yang dimulai dari persatuan, kemudian yang diakhiri dengan ultimate goal dari Serikat Islam adalah kemerdekaan sejati. Persatuan, kemerdekaan politik, menata pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai Islam, membangun keadilan ekonomi, serta mewujudkan persamaan hak, dan setelah itu kita akan menuju apa yang disebut dengan kemerdekaan sejati itu. Saudara kaum Serikat Islam yang saya cintai, para founding fathers kita telah menanamkan sedemikian rupa bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Tetapi dalam faktanya, kehidupan dunia Islam tidak selalu menjadi masyarakat apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai kuntum khaira ummah. Karena kita berada di bawah dan kita berada di atas. Oleh karena itu, founding fathers kita mengamanatkan bahwa umat Islam itu sendiri yang menentukan sejarahnya. Oleh karena itu, harus memahami betul tantangan-tantangan di mana dia hidup dan kapan dia berada. Dengan memahami itu, founding fathers kita membuat tafsir asas tahun 1931, yaitu masih bercita-cita untuk kemerdekaan politik. Kemudian saatnya kita akan mencapai kemerdekaan sejati. Sekarang ini kita sudah merdeka secara politik, tapi masih jauh jalan menuju kemerdekaan sejati. Untuk mencapai kemerdekaan sejati, maka ada 3 tahap yang kita harus kerjakan secara bersama-sama sebagai sebuah organisasi. Pertama adalah membangun dan berpartisipasi dalam pemerintahan, agar dalam pemerintahan itu bisa dilaksanakan nilai-nilai Islam yang universal, nilai-nilai Islam yang kita yakini sebagai sebuah
kebenaran untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Kemudian yang kedua adalah membangun keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini pula lah yang menjadi sebabnya munculnya SDI. Keadilan ekonomi adalah ketika tidak ada kelompok yang menindas kelompok yang lain dengan kekuasaan ekonomi. Ekonomi tidak boleh timpang. Ekonomi harus adil. Itulah yang dirumuskan oleh Founding Fathers kita dengan ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila itu. Sekarang ini ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila itu masih jauh dari pelupuk mata kita. Masih jauh perjalanan ke arah itu. Inilah medan jihad, medan dakwah yang kita lakukan pada saat sekarang ini, yang kita sepakati dan namakan secara bersama-sama sebagai dakwah ekonomi. Dakwah ekonomi adalah membangun kesadaran dan kekuatan umat secara bersama-sama untuk menjadi kekuatan ekonomi dan meningkatkan harkat ekonomi umat ini. Karena dengan meningkatnya harkat dan ekonomi umat, maka kita akan bisa melihat umat membangun sekolah dengan baik, mendidik anak-anaknya dengan sekolah yang baik, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mendapatkan papan kebutuhan rumah yang baik, mendapatkan kebutuhan pangan yang baik, dan semuanya itu dengan jalan membangun ekonomi. Ketika itu semua terbangun, disitulah kita akan mencapai apa yang disebut dengan kedaulatan ekonomi. Saudara, ya saya cintai, tidak ada persamaan hak tanpa keadilan ekonomi. Tahap persamaan hak masih jauh sampai kita akan menuju kemerdekaan sejati. Karena itu sekali lagi saya mengajak seluruh kaum syarikat Islam, organisasi-organisasi syarikat Islam seluruh Indonesia, organisasi serumpun syarikat Islam, wanita syarikat Islam, perisai syarikat Islam, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, Pemuda Muslimin Indonesia, Sako Siap, Gerakan Tani Syarikat Islam, dan semua organisasi-organisasi serumpun syarikat Islam untuk berjalan seiring sejalan, membangun kesadaran bersama bahwa ada masalah besar umat yang kita hadapi dan harus kita ikut atasi adalah membangun kekuatan ekonomi umat. Ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk memperkuat ekonomi umat ini, ekonomi rakyat ini, maka sejalan dengan program syarikat Islam. Mari kita bantu, mari kita dukung. Karena ini juga lah program yang dicita-citakan oleh syarikat Islam sejak awal berdirinya. Kaum syarikat Islam yang saya cintai, saatnya lah di 120 tahun kita bermuhasabah, memikirkan tentang perjalanan organisasi ini dan apa yang kita lakukan di masa depan. Program asas dibuat oleh para founding fathers kita hampir 100 tahun yang lalu dan masih relevan. Karena itu mari kita berpikir tentang Syarikat Islam 100 tahun yang akan datang, dan inilah momentum sejarah yang kita bisa lakukan sebagai pegangan anak-anak dan generasi Syarikat Islam pada masa yang akan datang, sekaligus anak-anak bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Milad 120 tahun Syarikat Islam. Semoga segala perjuangan dan upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.